Seorang warga negara Amerika Serikat ditembak mati oleh pasukan Israel di tepi barat. Ia meninggal karena lukanya setelah ikut serta dalam proses terhadap perluasan permukiman ilegal Israel di kota Beta, selatan Nablus. Hingga kini, kedutaan Amerika Serikat belum mengomentari peristiwa tersebut. Kepala Rumah Sakit Rafidia di Nablus mengatakan bahwa aktivis tersebut tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis dan luka kepala serius. Pihak rumah sakit mencoba melakukan operasi resusitasi padanya, namun nyawanya tak tertolong. Diketahui pasukan Israel melancarkan operasi besar di tepi barat pada 28 Agustus. Serangan tersebut telah menewaskan 39 warga Palestina. Warga Israel marah dan mengusir Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dari sebuah pantai di Tel Aviv. Bahkan warga Israel juga menyebut Ben-Gvir sebagai pembunuh. Menteri sayap kanan tersebut rupanya baru saja tiba bersama anggota keluarganya ketika sekelompok pengunjung pantai mulai berteriak padanya. Ben-Gvir yang saat itu dikawal oleh pasukan keamanan tampak tetap tersenyum meski diusir. Sementara itu, seorang wanita Israel ditangkap dan diinterogasi karena melemparkan segenggam pasir ke arah Ben-Gvir. Ini bukan insiden pertama Ben-Gvir diserang oleh warga Israel yang memandangnya sebagai orang yang menentang perjanjian gencatan senjata. Media Israel merilis rekaman yang menunjukkan petugas keamanan Israel menganiaya tahanan Palestina di penjara Megiddo di Israel Utara. Video itu menggambarkan seorang penjaga Israel menganiaya tahanan Palestina menggunakan anjing. Pelecehan dan penggunaan anjing itu bertujuan untuk mempermalukan para tahanan dan merendahkan martabat kemanusiaan mereka. Para tahanan Palestina tampak diborgol dan berbaring tengkurap, sementara salah satu sipir dengan seekor anjing melewati kepala para tahanan. Mereka mengaku dipukuli penjaga Israel namun tak terekam kamera. Hamas mengutuk rekaman tersebut dan menyebutnya sebagai kesadisan terhadap warga Palestina. Hamas mengklaim bahwa lebih dari 60 warga Palestina telah meninggal di penjara akibat kelaparan, penyiksaan, dan kelalaian medis. Kelompok tersebut menyerukan tekanan internasional terhadap Israel untuk menghentikan pelanggaran terhadap tahanan. Negara-negara Arab marah besar dengan pembunuhan aktivis Turki Amerika Serikat yang tewas ditembak sniper Israel di tepi barat Palestina. Yang pertama adalah Qatar. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan kejahatan keji terhadap aktivis tersebut sejalan dengan serangkaian kejahatan pendudukan brutal Israel yang berulang terhadap Palestina. Qatar menilai diamnya komunitas internasional membuat Israel semakin banyak melakukan kekejaman. Kedua, Mesir. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pembunuhan itu sebagai pelanggaran harian Israel terhadap aktivis solidaritas. Mesir juga menyampaikan bela sungkawa pada pemerintah dan rakyat Turki atas meninggalnya Egy. Diketahui sebelumnya warga Beita menggelar protes setelah sholat Jumat berjamaah untuk menentang pemukiman ilegal Israel di Avitar. Masyarakat menuntut agar pemukiman tersebut dihapus karena melanggar hak atas tanah mereka. Egy menjadi salah satu peserta yang bernasib naas terkena tembakan tentara Israel. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami mengungkap bahwa pasukannya telah menyerang 12 kapal Israel di utara Samudra Hindia. Ia mengatakan serangan itu sebagai respons atas serangan Israel terhadap 14 kapal Iran. Menurut Salami, Israel menyerang 14 kapal Iran untuk mengganggu ekspor minyak Iran. Ia menjelaskan awalnya tak mengira Israel yang melakukannya. Salami juga mengklaim Israel menyerah saat Iran menyerang kapal kelima dan akan menghentikan perang antar kapal. Salami menegaskan meski musuh mencoba mengisolasi Iran secara politik, namun pihaknya tetap menciptakan pencegahan dari berbagai arah. Selain itu, ia memuji keberhasilan IRGC dalam melawan ancaman ekstremis di luar negeri dan menjaga kapal tanker minyak Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.